Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah ala wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menghadiri rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu daripada perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yang mana itu merupakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Hal demikian mendatangi rumah Allah, bersegera mendatangi rumah Allah, menyambut seruan Allah dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, itu merupakan sesuatu yang lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa selalu istiqamah berpegang teguh di atas manhaj dan sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian kami selaku khatib tidak pernah lupa dan bosan untuk senantiasa selalu menasihatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa, seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada barokah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan hidup, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan barokah di dalam hidup ini, maka kita harus meraih keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya akan Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah bukakan pintu barokah. Allah bukakan, Allah berikan keselamatan dan kesenangan hidup di dunia dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Jaga iman dan takwa. Agar mendapatkan barokah, mendapatkan kebahagiaan hidup dari langit dan dari bumi, kata Allah, maka jaga iman dan jaga takwa. Akan tetapi ketika seseorang itu tidak mau menjaga imannya, tidak perhatian,
merawat serta mempertahankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka yang akan terjadi pada hidupnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan siksa berupa adab, sebagaimana pada lanjutan ayatnya Allah berfirman, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan Allah, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan terhadap apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah maklum di kalangan kita, sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang kita berada di akhir zaman, berada di penghujung zaman, zaman yang dimana disabdakan oleh Nabi SAW akan muncul berbagai macam fitnah, akan muncul berbagai macam fitnah, kekacauan, huru hara dan lain sebagainya. Itu tandanya kita ini sudah berada di akhir zaman. Maka para jemaah sekalian, di antara perkara yang sangat penting yang harus diupayakan oleh seorang hamba, terlebih seorang yang berilmu, seorang yang menuntut ilmu, yaitu adalah menjadikan ilmunya itu ilmu yang kokoh. Sehingga dengan kekokohan ilmunya itu, ketika terjadi fitnah, ketika terjadi syubhat, maka dengan ilmu tersebut akan menyelamatkan dia dari banyaknya fitnah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-7 pada kalimat warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang kokoh terhadap ilmunya, mereka itu akan senantiasa selalu mantap di atas keimanannya. Mereka akan senantiasa selalu istiqomah di atas ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selamat dari fitnah, orang-orang yang keimanannya itu kuat, mereka itulah yang kokoh ilmunya. Ya. Maka pada kesempatan khutbah Jum'ah yang penuh dengan barokah ini, sedikit kami jelaskan tanda ilmu yang kokoh yang dijelaskan oleh para ulama. Di dalam tafsir Al-Baghawi pada jilid yang pertama halaman 325, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat yang kami sebutkan tadi, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-7 pada kalimat warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, kata Imam Al-Baghawi, waqila ar-rasikhuna fil ilmi man kana fi ilmihi arba'atu asya. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, dan disebutkan oleh para salafus saleh, para ulama dahulu, bahwa orang-orang yang kokoh terhadap ilmunya itu adalah orang-orang yang pada ilmunya itu terdapat 4 perkara. Jadi apabila jemaah sekalian, ketika kita memiliki ilmu kemudian 4 perkara tersebut yang akan kami jelaskan, ketika ada pada ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menjadi kokoh. Apakah 4 perkara tersebut? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah, yaitu ketakwaan antara dirinya dengan Allah. Jadi orang yang kokoh ilmunya, yaitu orang yang memiliki ketakwaan antara dirinya dengan Allah. Ya. Jadi patokan ilmu yang kokoh itu bukan ilmu yang banyak. Ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Sesungguhnya ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya riwayat, banyaknya hafalan, banyaknya sanad, banyaknya gelar pendidikan kita, bukan, ikhwah fillah. Sesungguhnya ilmu itu, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, innamal ilmu al-khasyah. Hakikat daripada ilmu yang sebenar-benarnya ilmu itu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, yang menjadikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu, maka akan semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, di antara tanda ilmu yang kokoh yaitu yang kedua adalah
az-zuhdu bainahu wa bainad dunya, yaitu munculnya kezuhudan antara dirinya dengan dunia. Jadi semakin bertambah ilmu, ketika kita menuntut ilmu, semakin bertambah ilmu maka akan semakin bertambah pula rasa kezuhudan kita terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, yaitu al-mujahadatu bainahu wa baina nafsihi, yaitu melawan hawa nafsunya. Berjihad, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hawa nafsu itu tidak lain, keinginan hawa nafsu itu akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam keburukan. Kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, tanda kuatnya, tanda kekokohan ilmu seorang hamba, yaitu adalah at-tawaddu'u bainahu wa baina khalqihi, yaitu munculnya rasa tawaddu antara dirinya dengan makhluk, dengan sesama makhluk. Ya. Ketika seorang hamba itu menuntut ilmu, bertambah ilmu pada dirinya, maka akan bertambah pula rasa tawaddu pada dirinya. Maka apabila seorang itu bertambah ilmu, kemudian tidak bertambah rasa tawaddu'nya, rasa rendah hatinya, maka di dalam ilmu tersebut tidak akan menjadi kokoh, ya, tidak akan menguatkan ilmu tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan kekokohan ilmu, sehingga dengan kekokohan ilmu kita akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan. Kita akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wah fa ya qadiyal hajah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al muwahhidin as-sadiqin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi dawlatil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.